Bapa ini kami, Tuhan, dan biar kiranya melalui lagu yang kami boleh dengarkan, kami diingatkan kembali akan karya-Mu bagi kami, Tuhan, bagi yang bukan siapa-siapa ini. Dan biar kira firman-Mu juga boleh menguatkan kami untuk memberikan kami keyakinan, keteguhan, bukan dari kekuatan kami, tapi keyakinan bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah atas kami sehingga Engkau mau mati bagi kami. Dan biar kiranya Tuhan, anak-anak-Mu juga di sekolah minggu, Tuhan boleh memberkati mereka. Kau pimpin agar mereka juga boleh memahami, mulai mengenali siapa itu Yesus dan karyanya bagi hidup mereka. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Sekolah minggu boleh sama Lause ya, Lause Gracia sama Sita. Bapak Ibu, mari kita membuka 1 Korintus 1 ayat 18 sampai yang ke-31. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Ini enaknya ini dibaca pelan-pelan ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita perlu visualnya. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Saya akan bacakan bagi kita ya Bapak Ibu. LAI memberi judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, yang untuk orang-orang Yahudi itu suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi atau Yunani ya, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, bagi kita yang orang percaya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ini menarik ya, kita baca 1 Korintus, inilah salah satu alasan kenapa Allah memilih Israel, bangsa yang terkecil, bukan bangsa yang besar yang sudah ada pada saat itu. Nah, saudara-saudara, bagian ini dituliskan di ayat di awal surat kepada jemaat di Korintus. Nah, waktu kita melihat Korintus, kita ingat waktu kita sebut gereja Korintus itu ada banyak, Bapak Ibu. Misalnya kita sebut untuk jemaat di Galatia. Karena pada saat itu gereja itu tidak seperti sekarang gitu. Jadi kayak ada satu bangunan yang terdiri dari 30, 50, 100, 200, 1, 300. Tidak ada nama gereja saat itu. Jadi mereka itu beribadah dari rumah ke rumah, tetapi nanti di hari-hari tertentu, khususnya di hari Sabtu, mereka tetap ke sinagognya orang Yahudi. Itu untuk orang Yahudi. Kalau orang Yunani tidak. Atau kalau mereka dekat dengan Yerusalem, mereka pergi ke bait Allahnya Yerusalem untuk pertemuan massal. Tapi pertemuan harian atau mingguan mereka dilakukan di rumah-rumah. Jadi waktu Paulus nulis surat 1 Korintus, ini berlaku untuk seluruh jemaat yang ada pada saat itu. Nah, kenapa Paulus harus membahas tentang salib? Waktu kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17, Bapak Ibu kalau
ada Alkitab cetaknya ya, LAI itu kan ngasih judul tuh, perpecahan dalam jemaat. Jadi rupanya Bapak Ibu, perpecahan jemaat itu bukanlah hal yang baru. Kata pengkhotbah, tidak ada hal yang baru di dunia ini. Perpecahan juga terjadi di dalam jemaat pada saat itu di kumpulan jemaat Korintus, Ada dari antara mereka yang ngomong, kalau kita lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-12, ada yang ngomong, gue golongan Paulus. Ada yang ngomong, aku golongan Apolos. Ada yang ngomong, aku golongan Kefas. Nah, Kefas itu Petrus, nama lain dari Petrus. Ada juga orang yang berkata, aku dari golongan Kristus. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kondisinya ya. Yang terjadi juga ya pada gereja, bukan pada gereja di Indonesia ya. Oh, aku fansnya pendeta Anu gitu. Aku demen pendeta Anu. Wah, kalau yang ini kata pendeta Anu tuh begini. Oh enggak, aku sukanya seperti ini. Gitu. Jadi menurut beberapa penafsir, mereka ini memiliki 3 kepribadian yang kuat. Ada yang jago filosofi, ada yang jago ngomong. Itu kalau ngomong itu orang seneng dengernya. Ada yang pinter banget. Kalau Kefas itu menurut beberapa penafsir, orang yang kalau ngomong tuh berapi-api. Nah, gitu, berapi-api jadi. Karena Kefas kan, Petrus kan orang sederhana ya, nelayan. Dia tidak kompleks cara pikirnya, tapi berapi-api. Nah, si Apolos sama si yang lain berkata, mereka, wah si Paulus ini orangnya pinter, dia nulis surat banyak gitu. Dan akhirnya terpecah. Jadi bukan sekedar fans, Bapak Ibu ya, tapi rupanya antar jemaat itu saling berselisih paham antara siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi karena ada pertengkaran di dalam jemaat, Paulus mengingatkan kembali kepada mereka, salib Kristus itu loh yang harusnya menjadi fokus. Ayat 18 yang kita baca. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, salib pada zaman itu Bapak Ibu ditolak oleh 2 kelompok besar. Ada namanya kelompok Yahudi, ada namanya kelompok Yunani. Kelompok Yahudi yang Paulus katakan sukanya nyari tanda. Nah, Bapak Ibu ingat nggak mungkin kalau di Injil, kisah-kisah Injil ya, orang Yahudi itu demen banget pengen tanda. Mukjizat maksudnya. Sesuatu yang wah, yang supranatural atau yang terjadi seperti itu. Jadi orang Yahudi ini tipenya kayak kita juga sekarang. Jadi yang dulu ada, sekarang juga ada. Kita semua ingin Bapak Ibu diteguhkan iman kita, bukan diteguhkan. Ini konteksnya orang yang belum percaya menjadi percaya. Orang-orang nggak percaya ini ngomong gini, kalau lu mau gua percaya, tunjukkan tanda itu, mukjizat itu. Kalau nggak, gua nggak percaya. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa melihat tidak ada mukjizat yang kurang yang sudah dilakukan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu Yudea itu nggak gitu besar Bapak Ibu. Nggak mungkin, kemungkinan besar banyak orang Yahudi sudah tahu tentang tanda-tanda. Tetapi masih minta lagi. Bapak Ibu ingat ya ke Israel ya Bapak Ibu? Udah dikasih hati, minta jantung. Dikasih mana, kurang mana, dikasih burung puyuh sampai Tuhan kesal. Jadi Tuhan kasih burung puyuh tapi sampai lo kekenyangan sekenyang-kenyangnya. Udah dibelah, udah air itu dibelah, masih nggak lihat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita sudah ngelihat air dibelah, ngelihat ada Yesus turun ke dalam dunia, kita percaya? Belum tentu. Kadang-kadang kita berpikir mirip seperti ini Bapak Ibu. Ingat kisah orang miskin dan orang yang kaya nggak? Yang setelah mereka dua-dua sama-sama mati, yang orang kaya ini karena nggak percaya sama Tuhan, akhirnya dia masuk dalam neraka, sedangkan si Lazarus berada di pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya ini ngomong begini, tolong dong, kirimkan siapapun ke dalam dunia, karena masih ada saudara-saudaraku yang belum percaya. Abraham ngomong apa? Kalau mereka tidak mau diyakinkan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi, mereka tidak akan diyakinkan sedikit pun sama orang yang bangkit dari mati. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi itu sukanya tanda gitu, kayak kurang terus, udah dikasih kurang Bapak Ibu. Nah, jadi Paulus berkata, oleh karena itu pemberitaan Injil di dalam perjanjian baru sedikit sekali bicara tentang mukjizat-mukjizat dikasih Paulus. Tuhan memberikan mukjizat bagi Paulus, banyak ya, ada beberapa Bapak Ibu, ada beberapa. Tetapi Paulus mengatakan di dalam, kalau kita melihat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan.
Paulus tidak datang mencari tanda. Seandainya Paulus membuat begitu banyak tanda dan mukjizat, Bapak Ibu, saya yakin Yahudi bisa lebih berkembang. Tapi dia tidak. Mirip kayak Yesus. Yesus, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya sebenarnya cukup aneh ya. Yang dia buat, yang dia berikan mukjizat itu cuma orang per orang. Kalau Bapak Ibu ingat nggak salah satu di kolam Bethesda? Cuma satu loh. Bapak Ibu, kita kalau mau buat gereja, yang saya sembuhkan berapa? Ya semua lah. Masa satu? Orang buta yang dicelipkan, satu. Paling pernah ada yang rame-rame, waktu itu 10 orang. 10 orang, orang Yahudi, kemudian nanti ada orang Samaria akhirnya mengucapkan terima kasih. Itu yang massal yang Tuhan Yesus berikan. Selebihnya satu-satu, mukjizatnya pun hanya ada untuk sekelompok orang, ditunjukkan sekelompok orang. Jadi Yesus pun tidak memberikan, walaupun dia bisa, dan sama seperti Paulus, mukjizat selalu ada ya, Bapak Ibu minta Tuhan sama Tuhan, tetapi itu bukan menjadi kekuatan di dalam perjanjian baru. Dan bahkan Yesus dan Paulus sendiri untuk mengatakan, terima aku Allahmu gitu. Yesus bisa saja turun dari salib, Bapak Ibu, untuk memberikan tanda. Oke ya, kan orang Yahudi cari tanda, cari mukjizat nih. Bisa nggak? Bisa. Malaikat-malaikat datang, teng gitu loh, gitu udah sakit terus kayak tiba-tiba dia turun, set, kayak kalau kayak anime, cus, turun, atau enggak magic sekarang, tiba-tiba dari berdarah, tiba-tiba serat, hilang semuanya. Tapi Yesus nggak lakukan. Bapak Ibu, itu tanda kebodohan. Jadi waktu kita lihat salib, itu tanda kebodohan. Benar-benar tanda kebodohan. Salib pada saat itu bukan tanda yang bagus, Bapak Ibu. Mungkin kita kalau mikir orang sekarang ya, dia barusan di penjara nih, bekas napi. Mungkin kita masih kayak agak ada jarak. Bapak Ibu, disalib kan itu 1000 kali lebih parah daripada jadi napi dan di penjara. 1000 kali lebih parah. Tanda-tanda itu pemberontak, penjahat, dan dipermalukan. Yesus dan 2 orang yang pernah disalibkan, bukan teman-temannya ya, 2 penjahat itu disalibkan bersama-sama, dipermalukan. Napi sekarang mungkin nggak gitu dipermalukan ya, kalau korupsi senyum-senyum gitu loh, pulang-pulang masih kaya gitu setelah 5 tahun. Bapak Ibu, 1000 kali mungkin lebih parah daripada sekadar orang di penjara. Jadi makanya salib di dalam 1 Korintus dikatakan bagi orang Yahudi itu bodoh. Nanti kita akan lihat video bagaimana itu disalibkan. Kan Pilatus itu tulis inilah raja orang Yahudi dalam bahasa, ada 3 bahasa, Yunani, Ibrani, sama bahasa Aram. Itu tulisannya itu inilah raja orang Yahudi. Itu kayak ngenyek, Bapak Ibu. Gitu. Inilah raja orang Yahudi, itu kayak ngenyek. Agar orang-orang Yahudi puas. Nah, Bapak Ibu, tapi itu yang terjadi. Yahudi minta tanda. Nah, orang Yunani juga tidak minta tanda. Orang Yunani itu orang-orang intelek, Bapak Ibu. Orang-orangnya pinter. Bagi mereka, kalau mau Injil diberitakan, pada saat itu, budaya orang-orang pintar pada saat itu, lo ketemu di gedung, lo bicara tentang isu-isu filosofis. Yang diskusinya tuh bahasanya tinggi-tinggi. Kemudian mereka kalau mau memberitakan Injil harus itu persuasif. Persuasif tuh harus kayak ada berapi-api, bersemangat, dan pinter. Waduh, Bapak Ibu mungkin zaman sekarang masih ada juga ya orang-orang seperti itu. Mereka tidak akan diyakinkan kalau kamu tidak memberikan argumen yang solid, yang bagus, dan lu persuasif. Kalau ngomongnya cuman kayak, jadi ya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk kita semua. Aduh, apaan itu yang kayak gitu-gitu? Itu kami nggak suka. Nah, jadi makanya disebut orang Yunani itu mencari hikmat, mencari kepintaran, skill ngomongnya bagus. Nah, orang Yahudi pengen minta tanda, minta mukjizat. Udah dikasih, kurang lagi dan kurang lagi. Sehingga makanya sekali lagi Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus kita ingat ya, ada kata bodohnya banyak ya Bapak Ibu. Sekilas ya, ada kata bodohnya itu banyak. Bodoh dan kebodohan. Bodoh dan kebodohan. Kebodohan pemberitaan Injil, kebodohan salib. Kebodohan orang salib, kebodohan salib. Nah, saudara-saudara, pada zaman sekarang 2 tipe manusia seperti ini masih ada. Tetapi kita juga ada orang-orang lain yang sama. Bagi mereka yang muslim, setiap orang akan menuai apa yang mereka lakukan. Yesus mati di salib dan kita percaya kepadanya untuk ditebus, itu kebodohan. Karena bahkan kadang-kadang kita masih punya hati kecil ya Bapak Ibu. Masa sih Yesus disalib, kalau aku mengaku dosa, aku menyembah dia, aku percaya, aku diselamatkan. Bukannya aku harus berusaha berbuat baik. Bukannya aku harus ke gereja ya tiap tahun ya, baru setiap minggu ya, baru aku makin sah gitu ke Kristenanku, jadi makin sah masuk surganya. Sampai sekarang banyak orang Kristen berpikir seperti itu Bapak Ibu. Berpikir bahwa aku harus berbuat baik, karena bagi mereka itu, ya kita jujur lah, orang Kristen kita nggak ngomong salib kebodohan,
Tapi dalam batas tertentu kita berpikir salib itu kebodohan. Karena masa percaya saja cukup mengaku dosa? Ini maksudnya percayanya itu mengaku dosa, menyembah Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, Bapak Ibu. Nah, bagi saudara-saudara kita yang Muslim, ada banyak golongan ya, ada banyak pendapat. Ada salah satu dari pendapat mereka, golongan mengatakan Yesus itu tidak disalib. Yesus itu tidak disalib. Dan Yesus itu disalib, tetapi dia tidak mati, melainkan pura-pura mati. Pura-pura mati. Sebagian. Bagi orang Hindu menolak karya keselamatan Kristus. Seorang guru Hindu yang besar, Deepak Chopra, mungkin Bapak Ibu pernah mungkin sekali-sekali selewat ya. Seorang Hindu yang terkenal berkata bahwa kesadaran akan Allah, kesadaran akan Buddha, kesadaran akan Kristus itu semua sama. Karena tujuan agama apa Bapak Ibu? Mengasihi sesama. Mungkin kita punya berpikir sama ya sampai sekarang. Semua agama kan mengajarkan kasih kepada sesama. Oke ya, fix ya. Mungkin sebagian dari kita berpikir seperti itu, betul? Oke. Kalau kita berpikir seperti itu, berarti Bapak Ibu, apa yang kita selalu lihat dan kita dengarkan tentang Yesus yang disalib dan menderita dan mati kita, itu kan kebodohan. Kita nggak ngomong kebodohan, tapi itu bodoh kan? Iya dong, Bapak Ibu. Kalau semua agama sama, dan semua agama fokus utama kita hanya mengasihi sesama, berarti tidak perlu ada keselamatan kan? Kalau nggak perlu ada keselamatan, kalau kita sampai sekarang masih berpikir seperti itu, untuk apa Yesus mati? Dan yang kedua, Bapak Ibu, ngapain capek-capek setiap minggu ke gereja? Bener dong, capek lah. Kalau semua agama sama, kan intinya mengasihi sesama. Jadi salib itu hanyalah sekedar salib tanpa ada kuasa. Bahkan bagi kita orang percaya, salib, kita nggak ngomong salib itu kebodohan, tapi ya dalam batas tertentu sebenarnya bodoh juga sih, kan semua agama sama. Nah, tapi sebenarnya satu sisi kalau kita tanya sama pemeluk agama yang kuat ya, mau Islam, Buddha, Hindu, itu mah orang-orang yang kalau sudah mendalami agamanya nggak ada yang sama, gitu. Jadi itu orang-orang yang nggak pernah belajar agama yang mengatakan agama itu sama. Kalau Bapak Ibu cek yang lain. Nah, kita juga memiliki firman Tuhan juga berkata demikian. Saksi Yehova dan Mormon berkata bahwa Yesus diciptakan sehingga kematiannya tidak memberikan dampak apapun bagi keselamatan kita. Nggak akan ada mereka percaya Yesus. Mereka sebut Yesus dalam Alkitab, mereka udah buat punya Alkitab sendiri ya. Tetapi tidak ada dampak keselamatan melalui Yesus. Ada banyak ajaran sesat dari Kristen ya, yang berkata bahwa Yesus yang disalib itu bukan Yesus. Itu mirip katanya. Kemudian Yesus yang disalib itu ilusi. Allah semacam memberikan hologram yang nyata. Kan Allah bisa ngapain aja. Jadi Allah itu kayak kasih ilusi hologram yang nyata gitu loh. Kayak zaman dulu kalau kita ya David Copperfield ya. Kalau menurut nyata banget gitu. Mahatma Gandhi, seorang aktivis pembebas India, berkata Yesus adalah salah satu guru terbesar, bukan juru selamat, salah satu guru terbesar. Jadi salib itu kebodohan. Ada gerakan Kristen Bapak Ibu yang juga membuat nama Tuhan dan Allah dan Yesus itu diganti ke dalam bahasa Ibrani, misalnya Yahweh, Yeshua dan macam-macam. Nah, jadi saya kemarin setelah ada perbincangan saya cek lagi apakah info saya akurat ya. Jadi namanya Sacred Name Movement, gerakan nama kudus ini, mereka kembali lagi agar Alkitab kita itu buat nama Yahweh dan Yeshua, dan memang benar ya namanya ya Bapak Ibu. Jadi nama Allah itu disebut nama Yahweh, nama personalnya. Kemudian nama Yesus itu ada macam-macam. Salah satu itu Yeshua. Itu nama. Tetapi bagi orang-orang seperti ini Bapak Ibu, mereka berpendapat bahwa kalau kita tidak minta, kalau waktu kita meminta agar Yesus ampuni dosaku, Yesus datang dalam hidupku, kita sebut nama Yesus, kita nggak sebut nama Yeshua-nya. Jadi nama Ibrani kita nggak pakai, itu nggak sah. Kita ngaku dosa, tapi nggak sebut kata Yeshua-nya. Jadi memang gerakan ini yang kelihatannya Kristen banget, tapi maksudnya Bapak Ibu bisa bayangkan nggak ya, salib Kristus jadi sia-sia. Jadi bayangkan begini, kita nggak akan diterima Tuhan, okay? Tuhan nggak akan memberikan anugerah dan iman kalau kita salah nyebut, ini bukan Tuhan, ini simbol. Kita itu salah nyebut namanya Yesus. Doa kita nggak akan didengar kalau kita nggak sebut namanya Yeshua, tapi itu pun mereka ada banyak nama sebutnya. Bapak Ibu, salib Kristus kuasanya itu sia-sia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana dunia itu dan kuasa gelap dan keberdosaan kita juga, tidak selalu iblis kan keberdosaan kita,
meringsek masuk dari luar, salib Kristus hanyalah sebuah salib. Dari dalam orang Kristen juga sama. Nggak heran Bapak Ibu, Kristus itu nggak akan dinyatakan. Kristus adalah kebodohan. Zaman dulu sama. Zaman dulu iblis bekerjanya dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Zaman sekarang, hal itu pun masih terjadi. Dan semuanya sia-sia. Ini yang membuat konflik di gereja saat itu. Nah, saudara-saudara, waktu kita memperingati Jumat Agung, ini hari peringatan bagi kita bahwa Yesus itu tuh diadili, disalah mengerti, dicambuk, menderita, dan akhirnya disalib. Menghembuskan nyawanya yang terakhir, sekitar jam 3 sore. Beberapa gereja ngadakan Jumat Agung tuh sore. Dan kata-katanya yang saya alami juga, tuh kalau udah sore tuh udah mulai mendung. Gitu. Tapi sekali lagi, mendung nih tandanya Tuhan benar. Ya, benar-benar percaya nggak percaya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, iman kita bukan digantungkan pada awan mendung jam 3, hati-hati. Nah, waktu kita sudah mikir, awan mendung jam 3. Waduh, ini sekarang imannya di Alkitab, firman, atau awan mendung ini gitu. Jadi, tolong hati-hati. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu menarik ya, penganiayaan di Indonesia itu nggak gitu banyak lah. Ada. Oleh karena itu, iblis bekerja caranya berbeda, mengubah pikiran kita dikit-dikit. Bapak Ibu, Adam dan Hawa yang diubah apa? Pikirannya. Tuhan itu nggak mau kamu makan buah, nanti kalau kamu makan, agak dipresetkan. Kamu itu nanti sama seperti Allah. Iblis memberikan ide bagi Adam dan Hawa untuk mencurigai kebaikan Allah. Hanya itu. Dia nggak muncul dalam bentuk pocong, dia nggak bentuk dalam bentuk iblis kayak di Hollywood sekarang ada enggak, manis mereka. Adam dan Hawa nggak takut sama ular berkaki, nggak takut. Tapi dia ngomong ide. Dan itu sama ya Bapak Ibu, sama seperti kita. Jadi kita bisa melihat bahwa iblis pun sebenarnya bekerja saat kita nggak belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita minta Tuhan. Salib Kristus itu hanyalah sekedar salib dan tidak ada kuasa. Jadi itu kebodohan. Nah, Bapak Ibu, kita harus selalu ingat bahwa Yesus Kristus itu nyata. Saya pikir nanti akan ada satu waktu Bapak Ibu kita akan bahas secara historis. Yesus itu historis nggak ya? Atau hanya produk imajinasi? Apa orang bilang kalau kita yang suka nonton saya suka nonton bukan hoax, teori konspirasi. Saya senang gitu loh. Saya senang. Ada yang teori konspirasi akhirnya jadi benar, ada yang memang masih sampai sekarang belum terbukti keabsahannya. Gitu. Atau ini teori konspirasi dari agama Katolik. Mantap ya buku Katolik. Jadi ada katanya, kata-kata orang itu ada dokumen-dokumen asli yang nggak dimasukkan di Alkitab, mereka simpan itu di Vatikan. Mantap loh. Gitu. Itu ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, salib Kristus kita itu direndahkan kuasanya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita harus ingat lagi, kita akan bahas itu. Kematian Yesus disalib adalah kebodohan. Dan tetapi Paulus berkata dalam ayat 27 dan 26. Bapak Ibu, tadi waktu Pak Afri menyanyikan lagu itu ada satu komentar yang dia dapatkan kayak gue, kalau saya kalimatkan ya, emang gue siapa sih gue diselamatkan? Bapak Ibu, kita baca ayat 26. Dan itu adalah satu kesadaran yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Bapak Ibu jangan sebut Bapak Ibu bodoh ya, bagi dunia kita itu bodoh. Percaya Tuhan yang disalib, bodoh. Bahasa kasarnya disebut goblok Bapak Ibu. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah, jika kita merasa lemah, kita merasa emang gua siapa, gua salah lagi, gua keliru lagi, gua berdosa lagi, gua punya apa sih? Kita dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti dengan satu tujuan, ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu Yesus mati dan keselamatan kita didapatkan dengan beriman kepadanya, bukan karena perbuatan baik kita, agar kita bisa tahu bahwa kita selamat bukan karena usaha kita. Bapak Ibu ingat pertanyaan kedua evangelism explosion? Nah, kalau Tuhan bertanya, kenapa aku harus mengizinkan kamu masuk ke surgaku? Ayo, ada yang ingat nggak? Jawabannya apa?
Coba ingat yang pernah ikut EE, 2 pertanyaan. Saya nggak usah hafal lah, cuma 2 pertanyaan EE. Setelah kita masuk surga, kemudian nanti pas di depan surga, seandainya, nah ini kan pertanyaan saja. Seandainya kita udah di depan pintu surga, belum masuk nih, Tuhan datang dan nanya, kenapa aku harus mengizinkan kamu masuk ke surgaku? Nah, Bapak Ibu, kalau jawabannya karena aku setia, karena aku melayani Tuhan, karena aku sudah percaya Engkau Tuhan dari usia 6 SD. Aku 6 SD, aku percaya di dalam satu KKR. Bapak Ibu ingat kata aku. Jawabannya dari EE apa? Bukan karena kata ganti orang pertama aku, tetapi kata ganti orang ketiga. Karena Yesus, karena Dia. Inilah yang membuat orang-orang yang tidak layak masuk surga, kita pikir ya Bapak Ibu, mungkin kita punya ada pikiran-pikiran yang sesat sebenarnya. Ini orang ini nggak layak masuk surga, ini nggak layak jadi orang Kristen. Bapak Ibu buang itu pikiran. Tidak ada orang yang tidak layak menjadi Kristen karena lu pun nggak layak. Mau siapa sih? Dosa lagi, gagal lagi, males lagi, berdosa lagi, ada dosa kesayangan dibuang-buang. Bapak Ibu kita siapa? Jadi pikiran itu harus dibuang mentah-mentah ya Bapak Ibu. Itu harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena kalau kita berpikir seperti itu orang kayak nggak layak aja jadi orang Kristen ya. Kayak udah lama tapi kayak gini nggak becus hidupnya. Bapak Ibu, kita menganggap bahwa diri kita layak. Hati-hati, iblis masuknya pelan-pelan. Nggak ada penganiayaan sedikit lah penganiayaan di Indonesia. Di kota besar masih bisa sosmed, wih, TikTok, ya kan? Oh, takut orang, nggak mau mukul. Di desa-desa mungkin masih ada beberapa, ada kisah-kisah martir di desa-desa terpencil, orang Indonesia masih dibunuh. Tetapi masuk di ide-ide seperti itu. Orang ini nggak layak. Ini siapa orang Kristen ini? Aduh, gitu penghakiman kita berikan. Berarti kita posisi kita di atas. Makanya loh. Nah, Bapak Ibu, inilah yang akhirnya terjadi dan membuat kuasa salib Kristus itu menjadi lemah. Lukas 23, waktu Yesus disalibkan ada 2 penjahat. Ya, ada 2 penjahat. Di kanan dan di kiri Yesus. Dua-duanya ini dari awal mengolok-ngolok. Bapak Ibu udah mau mati masih ngolok-ngolok orangnya sama-sama mau mati. Bapak Ibu bisa bayangin nggak ya? Jadi dalam Alkitab itu mereka 2 ini ngolok-ngolok. Jadi orang yang mau mati ngolok-ngolok temennya mati. Ya CS-an gitu loh, terakhir lo bersama-sama gitu ya. Gitu. Nah jadi abis ngolok-ngolok entah pada akhirnya salah satunya saya lupa yang tadi kanan atau di kiri. Itu ada di dalam Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Setelah dia melihat bagaimana Yesus menjalani penderitaan itu, akhirnya dia mulai pada kesadaran. Dia ngomong begini, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Lukas 23, 41 sampai 43. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja. Kata Yesus berkatanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bagi orang yang tidak layak masuk ke gereja, ini orang nggak layak, ini pembunuh-pembunuh benar. Yesus nggak bersalah. 2 orang ini benar-benar pembunuh, benar-benar pemberontak. Orang itu tahu bahwa dia mati karena setimpal karena perbuatannya. Dia nggak pernah ke sinagog, mungkin udah lama sekali. Dia nggak pernah datangin punya pendeta atau rabi pada saat itu. Dia tidak ada pendidikan teologi. Dia bahkan tidak tahu doktrin, Bapak Ibu. Apa itu doktrin kebenaran? Orangnya sederhana. Bukan sederhana, penjahat. Dia tidak pernah kelas katekisasi. Dia tidak pernah dibaptis. Yang kalau dia datang pun kita akan jaga jarak sejauh-jauhnya dan langsung menyimpan handphone kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah ke gereja dan kayak muka-mukanya ini muka penjahat gitu loh. Terus kayak naro gitu. Pernah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lagi makan di luar gitu, entah kenapa kayak ada sense, spider sense, tiba-tiba HP kita kan tertaruh, kita mulai sadar. Ya satu sisi benar, tapi pada saat yang sama itu kayak mulai ada jarak. Orang ini Bapak Ibu, sedalam hidupnya nggak ada perbuatan baik yang dilakukan, seumur hidupnya. Nggak ada orang Yahudi yang bodoh ini. Orang Yahudi yang tidak bijak, si penjahat yang tentu nggak bijak ya, namanya penjahat nggak bijak. Kemudian penjahatnya itu tidak memiliki pengaruh. Sebenarnya orang berpengaruh sih sebenarnya. Berpengaruh kenapa? Kalau lihat mukanya takut kan? Tinggal digini digertak sambal langsung takut. Dia bukan orang yang benar-benar terpandang, orang-orang yang punya status sosial tinggi.
Tapi dia adalah orang yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah, orang yang lemah bagi dunia. Dan Yesus berkata di titik sebelum nafas. Jadi makanya Bapak Ibu, kita nggak akan pernah tahu apakah orang-orang di kanan kiri kita yang belum menerima Tuhan, nggak tahu ya, pas di akhir hidupnya ada semacam kesadaran akan Yesus Kristus. Kita nggak tahu. Gitu. Karena tidak semua orang juga yang mengaku di depan mimbar atau di depan Tuhan itu orang percaya. Tapi pada saat sama kita juga tahu bahwa kita juga nggak tahu orang-orang itu pada saat mereka meninggal sedetik, 10 detik sebelum itu mereka kayak ada kesadaran untuk percaya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bagi manusia, salib adalah kebodohan. Bagi penjahat yang gak layak, gak becus, gak punya apa-apa, yang selama ini membunuh dan memberontak, di titik itu Bapak Ibu ada kelegaan yang amat sangat. Hidup 30, 40, 70, 80. Kalau sehat makannya 90, 100, puji Tuhan ada yang 110. Setelah itu apa Bapak Ibu? Alkitab mengatakan, hanyalah penderitaan dan kesukaran. Mau uang sebanyak apapun, tetap aja kan, sakit tetap nggak enak. Penderitaan dan kesulitan. Oleh karena itu makanya waktu Yesus kita berbicara tentang salib, kuasa Kristus itu nyata Bapak Ibu di dalam hidup kita. Dalam ayat 29, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ingatlah salib Kristus, inilah kuasa salib. Bapak Ibu, di dalam momen-momen ini, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum pernah nonton Passion of the Christ, nanti saya akan kirim linknya untuk Bapak Ibu bisa saksikan di rumah, atau Bapak Ibu sudah punya, Bapak Ibu sudah beli, lebih bagus ya kalau sudah beli. Bapak Ibu saksikan lagi, Bapak Ibu tonton itu. Untuk bisa memberikan gambaran nyata, sebenarnya Yesus itu mati separah apa sih untuk gua. Kadang-kadang kita suka lupa, Bapak Ibu. Makanya perjamuan kudus ada tiap bulan. Tapi kita suka lupa. Masuk ke rumah, udah mulai lupa, emosian lagi, berantem lagi, udah lagi nggak nyari Tuhan. Boleh buka videonya sekitar 2 menit. Bapak Ibu, waktu nanti Bapak Ibu, saya kasih cuplikannya saja. Tapi Bapak Ibu nanti saya akan berikan linknya ya, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa saksikan. Bapak Ibu tonton. Tanamkan penderitaan itu Bapak Ibu. Tanamkan darahnya yang keluar. Tanamkan cabikannya, tanamkan penderitaannya. Bapak Ibu dengarkan suara-suara kayak kayak udah mau stres, udah mau capek, tertekan. Boleh video ini sekitar 2 menit. Ya, klik di layar. Diklik aja. Oke. Ini Maria Magdalena, kalau menurut director itu Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena memang lewat ya di sana ikut sama ibunya Yesus. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Kapilulle, Paakul, Tenal Kishmi, Il Kobihiv.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ingatkan kami kembali akan salib-Mu dan bagaimana Engkau benar-benar menderita dan mati bagi kami. Tuhan, tolong kami untuk tetap mengingat karya itu, mengingat anugerah-Mu yang melimpah bagi kami untuk Engkau, karena Engkau menyelamatkan kami walaupun kami enggak layak Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Dan biar kiranya salib Kristus itu memberikan kami kekuatan untuk terus melangkah, menyelesaikan hidup kami sampai saat nanti Tuhan memanggil kami kembali pulang ke rumah. Tuhan, ini doa kami dan ini permohonan kami. Biar kiranya Engkau boleh menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.